Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifki Sunan dengan NIM 212410102028 dari kelas Sistem Basis Data D Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan mengidentifikasi relationship dan juga membuat ERD dengan studi kasus yang masih sama dengan video kemarin, yaitu studi kasus bengkel. Untuk mengidentifikasi relationship ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, beri nama relationship. Relationship ada beberapa catatan untuk memberi nama, yaitu relationship memiliki nama relationship menunjukkan makna relationship antar dua entity. Jadi nama relationship yang diberikan itu menunjukkan makna dari relationship antar dua entity. Misalnya ketika ada dua entity, yaitu entity A dan juga entity B, nama relationship yang diberikan itu menunjukkan makna dari antar dua entity A dan juga entity B. Yaitu catatan ketiga, nama bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama juga bisa dari entity kedua. Jadi nama yang diberikan, nama relationship yang diberikan itu harus bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama dan juga bisa dibaca dari entity kedua. Misal pada entity A dan juga entity B yang tadi, itu nama relationship yang diberikan harus bisa dibaca dari kedua arah, dari entity A dan juga entity B. Selanjutnya ini ada tabel di mana memuat semua entity yang sudah terdapat pada database bengkel. Yang pertama yaitu entity customer. Entity customer termuat di entity penjualan. Yang kedua, entity barang termuat di entity jenis barang. Dan juga entity barang termuat di detail penjualan. Yang ketiga, entity jenis barang memuat barang. Yang keempat, entity penjualan memuat entity customer. Dan juga entity penjualan termuat di detail penjualan. Ya, dan juga entity penjualan memuat dari entity montir. Dan juga entity penjualan ini memuat dari entity kendaraan, begitu. Lalu selanjutnya entity detail penjualan. Entity detail penjualan memuat entity dari barang. Entity detail penjualan juga memuat entity penjualan. Hanya dua pada detail penjualan ini. Selanjutnya entity montir. Entity montir termuat di entity penjualan. Dan entity warna termuat di entity kendaraan. Begitu juga entity merek. Entity merek juga termuat di entity kendaraan. Entity kendaraan termuat di entity penjualan. Entity kendaraan memuat entity warna, dan juga entity kendaraan juga memuat dari entity merek. Langkah kedua, untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Optionality ini adalah maksudnya keharusan untuk mengisi dari entity tersebut. Jadi ada wajib jika harus diisi dan tidak wajib jika tidak harus diisi. Baik, relationship yang pertama yaitu relationship customer dan juga penjualan. Optionality dari customer tidak wajib. Mengapa? Karena untuk mencatat informasi customer tidak harus melakukan transaksi penjualan. Dan optionality penjualan itu sebaliknya wajib. Mengapa? Karena pencatatan penjualan juga harus mencatat informasi dari customer. Relationship yang kedua yaitu relationship jenis barang dan juga barang. Optionality dari jenis barang itu tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Optionality barang wajib karena setiap item bengkel atau barang ini harus ada jenisnya. Apabila ingin menambah data barang, maka harus mencatat jenis barang. Relationship yang ketiga yaitu antara barang dan juga detail penjualan. Optionality dari barang
tidak wajib. Mengapa? Karena apabila ingin menambah data barang, tidak perlu mencatat detail penjualan. Optionality detail penjualan itu sebaliknya dari optionality dari barang, yaitu wajib. Karena dalam menambah atau mencatat detail penjualan harus memasukkan informasi dari item bengkel atau barang. Jadi alasan ini optionality detail penjualan ini wajib karena ketika kita ingin menambah atau mencatat di detail penjualan itu harus memasukkan informasi dari barang, begitu. Relationship yang selanjutnya yaitu relationship montir dengan penjualan. Optionality dari montir tidak wajib karena untuk menambah data montir tidak perlu menambah atau mencatat transaksi penjualan. Optionality penjualan itu sebaliknya wajib karena pencatatan transaksi penjualan harus mencatat informasi dari montir. Lalu optionality yang selanjutnya yaitu antara relationship penjualan dengan detail penjualan. Optionality-nya dari penjualan itu tidak wajib karena untuk mencatat penjualan tidak harus mencatat detail penjualan. Sebaliknya, optionality dari detail penjualan wajib karena semua detail penjualan harus mencatat informasi penjualan. Selanjutnya, relationship penjualan dengan kendaraan. Optionality dari penjualan itu wajib karena untuk mencatat sebuah transaksi penjualan dibutuhkan informasi terkait kendaraan. Dan sebaliknya, optionality dari kendaraan itu tidak wajib karena dalam mencatat informasi sebuah kendaraan itu tidak membutuhkan informasi penjualan. Dan yang selanjutnya, relationship warna dengan kendaraan. Optionality warna itu tidak wajib karena untuk mencatat sebuah warna kendaraan tidak membutuhkan informasi dari kendaraan. Jadi ini tidak wajib karena ketika kita ingin mencatat sebuah warna kendaraan itu tidak membutuhkan informasi dari entiti kendaraan ini. Sebaliknya, optionality kendaraan itu wajib karena dalam mencatat informasi sebuah kendaraan membutuhkan informasi warna. Selanjutnya, relationship merek dan juga kendaraan. Optionality dari merek itu tidak wajib ya, sama seperti optionality dari entity warna. Tidak wajib karena untuk mencatat sebuah merek kendaraan tidak membutuhkan informasi dari kendaraan. Optionality dari kendaraan itu sebaliknya yaitu wajib karena dalam mencatat informasi sebuah kendaraan itu membutuhkan informasi merek dari kendaraan tersebut. Lalu langkah ketiga yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Cardinality ini maksudnya hubungan. Cardinality juga ada 3 macam, antara lain one to one, one to many, dan juga many to many. Jadi kita akan menentukan dari setiap relationship yang sudah terjalin tadi itu termasuk dari one to one atau one to many atau juga termasuk dari many to many gitu. Dan untuk relationship yang pertama yaitu relationship antara customer dan juga penjualan. Cardinality-nya yaitu one to many, di mana one di sisi customer, many di sisi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan baru pada tabel harus menyertakan atau membutuhkan primary UI di customer gitu. Lalu relationship yang kedua yaitu antara jenis barang dengan barang. Cardinality-nya yaitu sama one to many, one di sisi jenis barang, many di sisi barang. Pada database, di setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary UID jenis barang. Yang ketiga yaitu relationship barang dengan detail penjualan. Cardinality-nya many to many. Mengapa? Many di sisi barang dan juga many detail penjualan. Pada database, di setiap pencatatan detail penjualan harus menyertakan primary UID dari barang dan setiap barang bisa masuk ke lebih dari satu pencatatan penjualan. Jadi di sini cardinality-nya many to many karena setiap pencatatan detail penjualan harus menyertakan primary UID dari barang dan setiap barang bisa masuk ke lebih dari satu pencatatan penjualan.
Selanjutnya relationship montir dengan penjualan. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi montir dan many di sisi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan baru di tabel penjualan harus menyertakan primary UID dari montir. Jadi di setiap kita melakukan pencatatan penjualan baru di tabel penjualan itu harus menyertakan primary UID dari montir. Selanjutnya relationship penjualan dengan detail penjualan. Cardinality-nya one to many, one di sisi penjualan, many di sisi detail penjualan. Pada database, satu pencatatan detail penjualan harus menyertakan primary UID penjualan. Selanjutnya, relationship penjualan dengan kendaraan. Cardinality-nya one to many. One di sisi kendaraan, many di sisi penjualan. Pada database, satu pencatatan penjualan harus menyertakan primary UID kendaraan. Selanjutnya, relationship antara warna dengan kendaraan. Cardinality-nya one to many, di mana one di sisi warna, many di sisi kendaraan. Pada database, satu pencatatan kendaraan harus menyertakan primary UID warna. Many di sisi kendaraan karena satu warna dapat diisi beberapa kendaraan. Jadi alasan one to many ini di sisi kendaraan karena dalam satu warna itu dapat diisi beberapa kendaraan. Misal warna kuning kan banyak kendaraan yang mempunyai warna kuning begitu. Selanjutnya relationship merek dengan kendaraan. Cardinality-nya one to many, one di sisi merek, many di sisi kendaraan. Pada database, satu pencatatan kendaraan harus menyertakan primary UID merek. Many di sisi kendaraan karena satu merek dapat diisi beberapa kendaraan. Jadi alasan cardinality-nya many di sisi kendaraan itu karena satu merek dapat diisi beberapa kendaraan. Misal merek Honda itu kan banyak kendaraan yang bermerek Honda, banyak jenisnya. Jadi dapat dikatakan many. Langkah selanjutnya yaitu membuat ERD. Untuk langkah membuat ERD ini dapat kita lakukan dengan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Mungkin saya dapat perbesar ya. Langkah-langkah untuk membuat ERD ini kita dapat dengan yang pertama dengan mengklik kanan logical model ini, lalu kita show, lalu kita harus membuat entity-entity yang sudah kita rancang tadi, yang sudah terdapat pada database bengkel seperti customer, penjualan, kendaraan, warna, merek, detail penjualan, barang, montir, dan juga jenis barang. Dan untuk menentukan relationship-nya, untuk menentukan cardinality-nya, kita dapat juga menggunakan ini beberapa tombol ini. Yang ini untuk menggunakan untuk one to many dan ini untuk many to many gitu. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Untuk membaca relationship yang terdapat pada ERD ini, sebentar. Nah, untuk membaca dari ERD ini harus kita ketahui yaitu untuk ketika ada tanda cabang ini berarti di sisi ini merupakan many, dan jika di sini hanya satu berarti di sini one gitu. Dan garis-garis putus-putus ini menunjukkan optionality-nya. Jika garis tidak putus-putus itu berarti optionality-nya itu wajib, dan jika putus-putus berarti optionality-nya itu tidak wajib begitu. Dan jika ada kedua seperti ini, ada dua entity yang saling bersambung, berarti kedua entity ini memiliki cardinality yaitu many to many. Dapat kita lihat seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, customer ini optionality-nya tidak wajib, sedangkan penjualan ini wajib. Di sisi penjualan ini many, sedangkan di sisi customer ini one, sebalik. Dan juga
di sisi penjualan ini many, di sisi kendaraan ini one. Optionality-nya di sini tidak wajib, di sini wajib. Dan di sini untuk antara penjualan dengan detail penjualan, optionality-nya penjualan itu tidak wajib, dan sedangkan detail penjualan ini wajib dengan many di sisi detail penjualan dan one di sisi penjualannya. Begitu juga dengan antara penjualan dan juga montir. Montir ini optionality-nya ini tidak wajib, sedangkan dia penjualan ini wajib dengan cardinality many di sisi penjualan dengan dan one di sisi montir. Dan juga antara kendaraan dengan warna dan juga kendaraan dengan merek, dimana kendaraan ini memiliki cardinality di sisi kendaraan ini cardinality-nya many, sedangkan di entity warna dan juga merek ini cardinality-nya one, dengan optionality warna dan juga merek ini tidak wajib, dengan kendaraan optionality-nya wajib. Dan juga pada jenis barang dan juga entity barang, di sisi barang cardinality-nya ini many, dan di sisi jenis barang ini cardinality-nya one, dengan optionality pada jenis barang ini tidak wajib, pada barang ini wajib. Membaca relationship menggunakan ERDIS. Yang pertama, relationship customer dengan penjualan. Customer dengan penjualan berarti ini. Setiap customer mungkin saja melakukan satu atau lebih transaksi penjualan, dan setiap penjualan harus melayani satu customer saja. Jadi ketika garis ini putus-putus, membacanya kita itu mungkin saja. Dan untuk garis lurus ini yang optionality-nya wajib ini kita membacanya harus. Jadi relationship antara customer dengan penjualan, setiap customer mungkin saja melakukan satu atau lebih transaksi penjualan, dan setiap penjualan harus dilayani satu customer saja. Ini harus melayani. Yang kedua, relationship antara jenis barang dan juga barang. Ini jenis barang dan juga barang. Setiap jenis barang mungkin saja memuat satu atau lebih barang. Setiap jenis barang mungkin saja memuat satu atau lebih jenis barang. Mengapa mungkin saja? Karena di sini sudah ditujukan dengan garis putus-putus, jadi optionality-nya ini tidak wajib. Jadi kita membacanya itu mungkin saja. Dan setiap barang harus dimuat satu jenis barang saja. Setiap barang harus dimuat dalam satu jenis barang saja. Selanjutnya, relationship barang dan detail penjualan. Ini barang dan juga detail penjualan. Setiap barang mungkin saja dicatat di satu atau lebih detail penjualan. Kita menggunakan kata mungkin karena optionality-nya ini dari barang ini tidak wajib. Jadi menggunakan mungkin saja. Jadi setiap barang itu mungkin saja dicatat di satu atau lebih detail penjualan. Satu atau lebih itu karena cardinality-nya itu many. Dan setiap detail penjualan harus mencatat satu atau lebih barang. Menggunakan kata harus karena di sini optionality-nya ini wajib. Jadi menggunakan kata harus. Dan yang selanjutnya yaitu relationship antara montir dengan penjualan. Setiap montir mungkin saja melayani satu atau lebih penjualan. Menggunakan mungkin saja ini karena optionality-nya ini tidak wajib, jadi menggunakan kata mungkin saja. Dan sebaliknya, setiap penjualan harus dilakukan oleh satu montir saja. Dan menggunakan kata harus, ini berarti optionality-nya ini wajib dan diisi oleh satu montir saja, itu berarti one, ini money-nya. Selanjutnya, relationship penjualan dengan detail penjualan. Setiap penjualan harus mencatat satu atau lebih detail penjualan.
ini menggunakan kata harus, berarti di sini optionality-nya wajib. Satu atau lebih berarti di sini many. Dan sebaliknya, setiap detail penjualan harus dicatat dalam satu penjualan. Jadi di sini juga menggunakan kata harus, berarti optionality-nya ini wajib, berarti harus wajib diisi. Dan satu penjualan berarti di sini cardinality-nya ini one. Selanjutnya, relationship antara penjualan dengan kendaraan. Setiap kendaraan mungkin saja tercatat dalam satu atau lebih penjualan. Jadi menggunakan kata mungkin saja ini karena optionality-nya tidak wajib diisi. Jadi kita membacanya ini dengan mungkin saja. Tercatat dalam satu atau lebih berarti di sini di sisi kendaraan ini berarti many. Setiap penjualan harus mencatat satu kendaraan. Harus berarti menggunakan kata harus, berarti optionality-nya ini wajib, satu kendaraan berarti one. Begitu juga dengan relationship antara warna dengan kendaraan. Setiap warna mungkin saja dicatat dalam satu atau lebih kendaraan. Menggunakan kata mungkin saja ini karena optionality-nya tidak wajib. Dalam satu atau lebih kendaraan berarti many. Setiap kendaraan harus mencatat satu warna. Harus berarti ini optionality-nya ini wajib. Satu warna berarti cardinality-nya one. Dan yang terakhir yaitu relationship antara merek dan juga kendaraan. Setiap merek mungkin saja dicatat dalam satu atau lebih kendaraan, dan setiap kendaraan harus mencatat satu merek. Mungkin saja, menggunakan kata mungkin saja ini berarti optionality-nya tidak wajib. Satu atau lebih berarti ini many, dan setiap kendaraan harus ini berarti optionality-nya ini wajib. Mencatat satu merek berarti ini one. Ya, begitu cara untuk mengidentifikasi relationship dan juga membuat IRD. Kesimpulannya, kita untuk mengidentifikasi sebuah relationship dari sebuah database, kita harus menentukan optionality-nya dan juga cardinality-nya. Dan untuk membuat IRD kita dapat menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Ini untuk mempermudah kita dalam membuat ERD. Dan untuk membaca relationship menggunakan ERD ini, pada intinya untuk garis putus-putus ini optionality-nya tidak wajib, dan garis lurus ini optionality-nya wajib. Dengan ada cabang-cabang ini berarti many, dan ini one. Gitu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.